Shalom. Siap memuji Tuhan hari ini? Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji, memuliakan Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang setiap hari Tuhan selalu baru untuk setiap kami. Ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang tak pernah terpikirkan oleh kami. Itu semua Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, Engkau memelihara setiap kami sampai hari ini Tuhan. Sebentar kami rindu memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami yang sungguh-sungguh rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dia Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Engkau baik.
bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh Kau mempesona. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang bagi kita sebagai Tuhan kita. Semuanya katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Semuanya katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yang hidupnya diubahkan Tuhan, berikan sorak-sorai. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan
menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima. Sekali katakan, Kau ubahkan hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidup, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Bagi kehidupanku, berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan kita, karena Dia maha kuasa, Dia maha mulia, Yesus namanya. Sama-sama katakan, tak terlukiskan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dengan kasih-Mu setia menjagaku. Kan kami katakan, Tuhan maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karyanya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. terang kasih Tuhan, Terang kasih-Mu setia menjagaku. kan kami nyatakan, Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Terlukiskan, Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. karya termegah, Karya termegah, tiada bandingannya. sama-sama katakan, terang kasih-Mu, Terang kasih-Mu setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. semuanya katakan, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa,
Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Dia Maha Kuasa dan Maha Mulia. Dia Allah perisai hidup kita saat kita menghadapi badai kehidupan. Dialah satu-satunya gunung batu, tempat kita berlindung, tempat kita berteduh. Mari kita mau lebih sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nikmati hadiratnya lebih sungguh lagi. Dan kita mau nyatakan, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau perisai kami, Engkau tempat kami berlindung. Haleluya. Syukur buat setiap kasih-Mu, buat setiap pengorbanan-Mu ya Tuhan, buat perlindungan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dan kebaikan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Pimpin setiap hidup kami ya Tuhan, pimpin setiap jalan kami ya Bapa. Kami rindu berjalan bersama-Mu. Haleluya. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, nyatakan Engkau Tuhan. Engkaulah pimpin setiap hidup kami ya Bapa. Engkau
Thank you Lord Jesus. Jesus Lord. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Oleh karena kasih karunia dan anugerah dan cintamu kepada kami. Engkau memelihara kami sampai dengan hari ini. Biarlah malam hari ini pesan yang disampaikan boleh kami menangkapnya. Tuhan menolong yang mendengarkan dan yang berbicara supaya sama-sama diberkati. Biarlah firman Tuhan malam ini mendapat tempat di hati kami. Mari Tuhan tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sambut firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, masih tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Oke, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita melihat bagaimana belas kasihan dan kemurahan hati itu bisa menolong kita, bisa menjadi berkat untuk kita. Saya memberikan tema yang di dalam Alkitab juga demikian. Kita membuka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua. Saya mengambil tema ini dari dalam Alkitab lagi kembali, bagian ini saya sampaikan lagi dalam beberapa bagian yang dulu pernah saya sudah singgung, tapi malam hari ini saya mau singgung lagi. Dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Itulah malam ini kalimat yang terakhir saya mengangkat menjadi pokok pembahasan, pokok pemikiran, menjadi tema juga boleh. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Oleh sebab itu jika Anda dengan saya ingin untuk tetap hidup, marilah kita belajar untuk berbuat baik. Kita berbuat baik tanpa memandang muka, tanpa memilih, tanpa memilah-pilah orang. Siapa saja kita mau melakukan kebaikan, kita akan tetap selamat dan tetap hidup. Mari kita melihat dalam Yakobus sebenarnya pasal 2 ini menjelaskan tentang jangan memandang muka. Saudara perhatikan. Ayat yang pertama berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu tanpa memilih, tanpa melihat, tanpa membedakan orang. Tapi itulah yang kita lihat kejadian-kejadian sampai dengan saat ini. Oke, mari kita membaca lagi di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang berbuat yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar
atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat inilah penghakiman yang terakhir. Orang akan dipisahkan. Katakan bahwa akan terjadi pemisahan. Domba akan dipisahkan di sebelah kanan dan kambing akan di sebelah kiri. Artinya orang-orang yang rela untuk melakukan kebaikan tanpa memilih golongan, tanpa memandang suku, tanpa memandang atau memilih kasih, memandang muka. Itu akan dilakukan orang-orang yang melakukan hal-hal yang kebaikan dalam kehidupannya, ditaruh di sebelah kanan. Dan itu digambarkan seperti domba. Dan kambing-kambing akan di sebelah kiri, yaitu bahwa orang-orang yang punya potensi, yang punya kemampuan, yang punya segala sesuatu, dan mereka bisa melakukan kebaikan. Tetapi mereka tidak berbuat karena menilai orang yang layak, siapa yang pantas, siapa yang bisa melakukan, atau pilih kasih, membedakan muka, kata Alkitab. Itu dia gambarkan seperti kambing dan ditaruh di sebelah kiri. Dan kemudian saudara tahu bahwa terjadi dialog. Karena orang-orang yang digambarkan seperti orang-orang, contoh orang-orang yang memandang muka. Mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau di dalam penjara? Kapan kami berjumpa dengan engkau ketika engkau tidak ada pakaian? Kapan kami bertemu dengan engkau ketika untuk melihat engkau sakit? Mereka berkata, kapan kami tidak menemukan engkau? Kami tidak melihat engkau, kami tidak temui engkau. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini? Apa yang tidak kamu lakukan untuk tetanggamu? Apa yang tidak kamu lakukan untuk orang yang dekat dengan kamu? Apa yang tidak kamu lakukan untuk orang yang ada di hadapanmu? Apa yang tidak kamu lakukan untuk orang yang kamu tahu setiap waktu kamu berjumpa dengan dia? Kamu tidak melakukannya untuk aku. Itulah tadi dari awal kita baca dalam surat Yakobus, bahwa iman itu tidak boleh diamalkan ataupun dilakukan dengan memandang muka. Yakobus menulis jangan memandang muka. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang dikasihi. Jadi ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita melihat bahwa ternyata Tuhan tertarik dengan orang-orang yang memiliki belas kasihan. Tuhan tertarik, Tuhan sangat merindukan bahwa orang-orang yang memiliki untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sesuatu kepada orang lain tanpa harus memperhitungkan untung rugi, tanpa harus memperhitungkan apakah saya untung, apakah saya rugi, tapi mereka rela untuk melakukannya. Jadi tema ini luar biasa. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena itu jika kita ingin untuk hidup dan diberkati, lakukanlah itu kepada sesama kita. Jangan memandang muka atau jangan pilih kasih. Saya
melihat bahwa di dalam bacaan-bacaan saya temukan ada sebuah artikel yang luar biasa yang saya baca dan itu menjadi berkat bagi saya. Saya sangat terinspirasi oleh artikel itu. Sebuah kisah nyata karena begini, dalam surat Ibrani pasal 13, kita sebelum dengar cerita ini kita lihat dulu, mari kita baca dalam Ibrani 13. Surat Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, kita lihat di situ ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat yang pertama dan ayat kedua. Ini dengan judul perikop nasihat dan doa untuk selamat. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya ulangi lagi ayat ini. Perhatikan, saya ulangi lagi ayat ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang-orang. Kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya bahwa ayat ini memberikan kita pemahaman pengertian bahwa orang yang selalu berbuat baik tanpa memilih pilih kasih, tanpa memandang muka, tanpa melihat siapa orang yang layak untuk diberi dan lain. Tapi dia melakukan saja. Terus apapun yang dia mau lakukan kebaikan bagi orang, dia buat saja. Karena suka menolong siapa saja, yang datang ini pun juga malaikat tanpa sadar sudah dilayani. Jadi itulah Alkitab kata bahwa tanpa disadari telah melayani malaikat-malaikat. Jadi jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kalau saudara dan saya pilih kasih, kalau saudara dan saya mau berbuat baik, tapi kita memandang muka, maka kita tidak menyadari yang datang ini malaikat, kita lewat. Atau lewat saja begitu dan kita tidak buat apa-apa. Jadi ini luar biasa. Karena itu, saudara dengan saya belajar untuk melakukan firman tanpa memandang muka. Karena ada malaikat penolong yang bisa datang kepada saudara. Dan kalau saudara selalu berbuat baik, kita melakukan kebaikan kepada siapa saja, hadirlah malaikat penolong dan kita sudah melayani dan kita diberkati. Amin. Kita tanpa diketahui, kita sudah melayani, menjamu malaikat-malaikat. Itulah yang ditulis dalam Ibrani pasal 13 tadi ayat pertama dan kedua yang kita baca. Karena itu saya punya satu kisah. Ada kisah nyata waktu perang Nazi di Jerman. Ada seorang pemuda yang namanya Yankel. Dia katakan begini, dia berasal dari kota Crown, dari Hague, dari Jerman. Dan pada waktu usia muda, dia selalu berkata, dia selalu bilang kepada orang ketika dia jumpa dengan orang. Dia berkata, kamu tahu kenapa sampai hari ini aku masih hidup?
Yankel selalu berkata, ini pemuda Jerman, kamu tahu kenapa sampai hari ini aku masih hidup? Dan dia mulai bercerita, mulai berkisah. Dia katakan bahwa waktu aku masih muda, dibawa oleh tentara Nazi. Kami dimasukkan di dalam gerbong kereta api. Dan pada waktu malam kami dibawa keluar kota. Ada banyak orang, ada ratusan orang di gerbong-gerbong. Dan kami dibawa dalam gerbong itu keluar kota. Dia katakan, banyak orang dalam gerbong itu. Malam datang dan udara sangat dingin. Sangat dingin. Dan kemudian sampai dikatakan bahwa tentara Nazi menurunkan kami di sisi rel semalaman, tanpa makanan, tanpa selimut, tanpa pakaian, tanpa air minum. Orang-orang yang ada dalam gerbong yang dibawa sampai keluar kota, mungkin di tengah hutan, diturunkan di sisi rel kereta dan kemudian ditinggal. Ada ratusan orang yang ada tinggal diturunkan di sisi kereta. Dan Yankel berkata, kedinginan, dingin malam mulai menerpa mereka. Pipi mereka terasa panas, dingin sampai tidak ada sesuatu yang bisa mereka andalkan untuk menghangatkan tubuh mereka. Angin dingin membawa salju menerpa pipi kami. Ada ratusan orang bersama kami pada malam yang sangat dingin itu. Tidak ada makanan, tidak ada air minum, tidak ada sesuatu untuk menghangatkan tubuh kami. Dan kami dalam kedinginan yang sangat mencekam. Dan kemudian dia berkata bahwa darah mereka mulai membeku. Terasa dalam tubuh darah membeku. Tangan-tangan mulai kram dan mulai dingin. Dan dia memperhatikan ada seorang tua yang di sampingnya. Dan rupanya ini tetangga dari satu kampungnya. Dan dia mendekati laki-laki yang tua ini dan kemudian memeluknya. Jadi pemuda ini, Yankel ini memeluk laki-laki yang tua ini dan kemudian menggosokkan tangannya pada lehernya, pada lengannya, pada punggungnya, terus digosok. Dia terus menggosokkannya. Dan saudara tahu, dia menggosokkan lengannya untuk menghangatkan orang tua ini. Dia katakan, aku memeluknya erat-erat untuk memberinya panas. Aku menggosok lengannya, kakinya, wajahnya, lehernya. Aku menggosok terus. Jadi pemuda Yankel ini menggosok orang yang tua ini. Punggungnya, lehernya, kakinya, lengannya digosok terus. Saudara tahu tubuh manusia kalau bergesekan itu menimbulkan panas. Menimbulkan panas dan dia terus berusaha untuk menghangatkan pria yang tua ini, bapak ini. Dia terus melakukannya dan kemudian dia berkata kepada bapak ini. Dia katakan, dia memberikan dorongan, dia memberikan semangat. Dia katakan, aku memeluknya erat-erat untuk memberinya panas. Aku menggosok lengannya, kakinya, wajahnya, lehernya. Aku memohon kepadanya supaya tetap semangat bertahan untuk hidup. Yankel berkata, dia berkata kepada bapak ini, dia memberikan dorongan supaya tetap semangat untuk bertahan hidup. Saya ulangi lagi, memberi dorongan, semangat untuk tetap bertahan hidup. Sepanjang malam, aku membuat pria ini tetap hangat. Dia katakan, aku lelah dan kedinginan.
jari-jariku juga membeku. Tetapi aku terus melakukannya. Aku terus melakukannya. Dan kemudian tubuh mereka panas. Terus dia menggosokkan, terus dia melakukan gerakan terus. Leher, punggung, pundak, tangan, kaki, terus dia melakukan. Di malam yang mencekam dengan kedinginan. Dan dia melakukan itu sepanjang malam. Jam demi jam mulai berlalu. Akhirnya pagi datang juga. Begitu pagi datang, matahari mulai terbit. Mereka melewati malam yang panjang itu. Dia katakan jam demi jam berlalu. Akhirnya pagi datang dan matahari mulai bersinar. Aku melihat sekeliling untuk melihat orang lain. Bapak Ibu Saudara. Dia melihat ketika matahari bersinar. Dan dia mulai memandang sekelilingnya untuk melihat orang lain. Dan saudara tahu apa yang dilihatnya. Katakan mengerikan sekali. Sebab yang dilihat hanyalah tubuh yang membeku. Disertai dalam kesunyian yang mematikan. Tidak ada orang lain yang hidup. Malam yang dingin itu membunuh mereka semua. Dia melihat sekelilingnya tidak ada yang hidup. Ratusan orang mati dalam kedinginan karena beku. Dan dia berkata hanya 2 orang yang selamat. Yaitu pria tua itu dan aku. Halo. Hanya 2 orang yang selamat. Yaitu pria tua itu dan aku. Dia katakan demikian. Pria tua itu selamat karena aku menghangatkannya. Dan aku bertahan hidup karena aku menghangatkannya. Dengarkan baik-baik. Pria itu selamat karena sepanjang malam aku bekerja dan berusaha untuk menghangatkannya dengan pelukanku, dengan gesekan di pundaknya, tanganku, menggosok pundak, menggosok lengannya, menggosok kakinya. Terus kulakukan sepanjang malam. Pria tua itu hangat dan dia bisa hidup. Dan aku pun bertahan hidup karena aku melakukan dan menghangatkannya dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, izinkan saya untuk memberitahukan kepadamu rahasia untuk bertahan hidup di dunia ini. Rahasia untuk bertahan hidup di dunia ini. Ketika kamu mendorong dan menginspirasi orang lain, maka kamu akan menemukan dukungan dan dorongan dan inspirasi dalam hidupmu sendiri. Saat kamu menghangatkan hati orang lain, kamu akan tetap menghangatkan dirimu sendiri. Ketika kamu baik untuk orang lain, kamu baik untuk dirimu sendiri. Ketika kamu membuat orang lain bahagia, orang akan membuat kamu bahagia juga. Ya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah mereka yang mampu memberi, bukan mereka yang hanya menerima dan meminta. Karena itu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat 20, pasal 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara, Yangkel menemukan malaikat penolong. Siapa malaikat penolong untuk hidupnya? Pria tua yang sudah lanjut usia.
itulah malaikat penolong. Dalam Ibrani tadi berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saya berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini, siapa malaikat penolong dalam hidupmu? Adalah orang yang dimana kamu melakukan kebaikan untuk mereka. Kita tidak akan menyadari bahwa itulah malaikat-malaikat penolong. Sebab tema kita pada malam hari ini berkata demikian. Belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saya percaya malam hari ini kita belajar dari Yankel, seorang pemuda Jerman, dalam kisahnya yang luar biasa. Bahwa pria tua itu menjadi malaikat penolong. Karena dia melakukannya untuk pria tua itu hidup. Akhirnya dia juga hidup. Jadi jangan memandang muka kalau Anda mau menolong orang. Jangan memandang muka kalau Anda mau berbuat baik. Kalau Anda kepingin untuk tetap bertahan hidup, lakukanlah kepada siapa saja. Karena Anda tidak tahu yang tampil di depan Anda untuk Anda melakukannya, mungkin dia adalah malaikat penolong bagi saudara. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini untuk pesan-Mu yang disampaikan. Bahwa adalah lebih baik memberi daripada menerima. Dan kami belajar untuk memberi kepada siapa saja yang datang di hadapan kami, yang berhadapan dengan yang membutuhkan, tanpa memandang muka kami melakukannya. Mungkin mereka adalah malaikat-malaikat penolong yang diutus Tuhan datang untuk menolong kami. Meskipun kami harus melakukan kebaikan. Tapi justru kami melakukannya. Karena itu mereka diberkati dan kami juga diberkati. Kalau kami melakukannya mereka mengalami kehidupan, maka kami juga mengalami kehidupan. Kalau mereka dibangun, kami juga dibangun. Kalau mereka diteguhkan, kami juga diteguhkan. Kalau mereka diberikan semangat, kami juga mendapatkan semangat. Terima kasih Tuhan malam hari ini untuk firman menolong kami. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan memberkati kami. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Bahwa pertolongan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang memberkati engkau. Dan di dalam kasih karunia Yesus Kristus, dalam pelayanan Roh Kudus menyertai kita. Malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.